puasa? Belum. Tikar. Nah, jadi kuat jadi. Agar dapat kupon ya. Odi. Kuat bedi. Wah, Imam Ridwan puasa. Teman lah. Hebat. Wah, Fatir. Raga. Oh, alhamdulillah. Bagus. Masya Allah. Kuat ya. Walaupun puasa, kegiatan tetap jalan. Ya dia. Nah, nanti yang ikut lomba baca ayat kursi siapa aja? Bertiga. Top. Ya, Pak Ju sudah lihat videonya. Kirim ke wali santrinya. Biar senang ibunya. Bapaknya senang. Ya. Mencucu mencecenya top. Nah, bener-bener santri kiroati. Nah, nanti Farel ikut trial ayat kursi. Jani, apal ya? Jani, Arsyad, siapa lagi? Abdi, top. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ine? Pesantren, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ini Pak Syarif berkenan untuk hadir, teman-teman juga, adik-adik santri. Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Ya, sehat tuh, kelihatan tuh ganteng-ganteng kan. Nah, alhamdulillah. Mereka udah tahajud, sudah mandi pagi ya. Jamaah subuh. Wah, tinggal kirim doa untuk Kang Harun ya. Kenal Kang Harun? Kenal, Rek. Kan pernah diceritain sama Pak Haji ya. Ya, terima kasih. Bu Ina, saya nunggu komando Bu Ina. Ya, kita masih nunggu dulu beberapa teman. Saya mengucapkan terima kasih juga sama adik-adik nih. Secara nggak langsung kita terhubung. Saya selalu menikmati madu yang didoakan oleh adik-adik. Iya, sama-sama. Ini yang doain. Nah. Jazakumullah adik-adik. Yeah. Ya, kita sudah ada 18 orang ya, masih nunggu. Kita tunggu sebentar lagi ya, Pak Syarif. Yeah, siap. Itu tadi namanya Ibu Ine dari Bandung, kuliah S3. Bayangkan ibu-ibu lulus S3. Mohon doa alumni ITB. Nah, dosen top Ibu Ine. Insya Allah, alhamdulillah, mohon doanya supaya bermanfaat untuk orang. Nah, ini ada Mas Rijal, alhamdulillah, makasih Mas Rijal udah berkenan bergabung, sehat-sehat ya Pak Ustadz. Sehat Buna, makasih, Buna sehat. Alhamdulillah. Pak Syarif, semoga sehat selalu Pak Syarif. Ustaz. Alhamdulillah, Ustadz Rijal. Lama udah puluhan tahun ini nggak ketemu ini, Kang Rijal. Masya Allah. Iya. Udah lama terakhir kali main ke sana ini, Masya Allah. Iya, terakhir kita masih ngobrol yang vibrasi ya. Kayaknya semoga kameranya dihadapin ke saya ya kayaknya gitu, biar kelihatan. Ini Masya Allah. Kang Rijal. Berbagai kota. Tambah ganteng Kang Rijal. Ustaz Syarif nih makin muda aja nih resepnya. Oh, alhamdulillah. Makin muda katanya. Masya Allah. Wajahnya ketularan mereka ini. Iya itu dia. Ke bawah ngurus anak-anak titipan Allah ya, jadi luar biasa ini. Juga mengkonsumsi madu Syarif. Mas Rijal. Iya. Ini ketularan anak-anak muda jadi kelihatan jauh lebih muda ini. Allah. Makanya saya manggil mereka kawan. Wih, mantap. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ya, kita berkumpul di sini untuk mendoakan sahabat kita yang sudah lebih dahulu dipeluk Allah 3 hari lalu. Banyak sekali yang ingin bergabung dari berbagai kota ya. Ini ada Mbak Rita dari Semarang, Mbak Wiwi, Assalamualaikum, dari Jogja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noi dari Bandung. Bunda Marni dari mana ya Bunda Marni? Jogja, Bunda Marni dari Jogja. Ya. Mbak Evi
Mbak Evi mana ya? Banyak Mbak Evi yang Bandung kah? Ini ada Bu Cuncun dari Bandung, Mbak Fufi itu Jogja ya Mbak ya? Mbak Fufi Malang. Oh Malang, oh, dari Malang ada. Mbak Fitria, ini Mbak Mia yang dari Bandung ya? Pak Muhajir, ya, Mbak Lis, Bu Juju Surabaya ya. Ini Mbak Malang. Oh Malang ya, Mbak Dokter Emma dari Bandung. Oh ini luar biasa ya. Saya itu sambil nunggu kita buka ya, saya izin share dulu ya. Luar biasa ini teman-teman. Saya ini sekarang sedang mix feeling ya, bercampur rasa antara rasa sedih ditinggal seorang sahabat yang meskipun kemarin saya sempat minta izin nggak terlalu aktif di grup karena ada aktivitas, tapi setiap hari tuh ada saja urusan saya dengan beliau yang memang selalu ingin membantu ya, orangnya ringan tangan, tulus seperti itu ya. Jadi kayak kemarin saya mengadakan kegiatan, aduh ini biasanya saya minta tolong beliau, aduh biasanya saya minta tolong beliau. Saya ada kebingungan saat baca Quran, ini apa ya maksudnya? Biasanya saya kontak beliau gitu. Jadi saya selalu terhubung dengan beliau gitu, dan barang-barangnya di kamar saya juga banyak pemberiannya. Jadi ada rasa sedih, rasa kehilangan. Tapi setengah rasa saya bahagia melihat kepergian yang begitu indah, Pak Ustadz. Jadi begitu banyak orang, kemarin tuh saya hampir nggak tidur ya 2 hari. Banyak sekali yang mengontak dari teman-teman safter, yang non-safter, dari Gontor, dari komunitas Abah Aos, dari lokasi-lokasi komunitas baksos di Lampung, di Lombok, itu banyak sekali, Masya Allah. Saya teringat waktu sebelum beliau wafat itu, sesaat sebelum beliau wafat, saya umumkan bahwa beliau kritis, itu kita adakan doa bersama dengan Pak Faiz, itu Masya Allah, 350 orang bergabung di webinar yang ikut mendoakan. Jadi begitu dicintai, begitu disayangi, dan saya kemarin baru dapat info dari tempat tinggalnya, yang semula saya pikir, oh ini mungkin untuk menjaga keamanan, meskipun kan tes antigen negatif, kemudian juga saya minta hasil PCR masih belum dapat karena dokternya sangat sibuk ya di rumah sakit penuh. Jadi saya pikir untuk keamanan pasti akan diminta isoman, tadinya saya pikir gitu. Tapi kan itu sudah ada koordinasi dari pihak rumah sakit dengan satgas setempat, dan mudah-mudahan hasil PCR-nya negatif, sehingga kemarin itu ternyata setiap hari ada tahlilan setiap malam yang pengunjungnya begitu banyak. Karena ayahnya almarhum orang yang dihormati, kiai di tempatnya Muhammad Qasim almarhum, Allah yarham, dan beliau juga aktif di masjid sebagai sering sebagai imam, khatib, penceramah, pembimbing pengajian gitu. Jadi kelihatan sekali begitu banyak orang yang menyayangi beliau. Jadi ini merupakan suatu keindahan dari kepergian seorang sahabat yang saya lihat gitu. Alhamdulillah, suatu kesyukuran untuk saya diperkenalkan Allah untuk melihat kepergian yang begitu indah gitu. Dan saya harap kita di sini memang saling menguatkan. Kemarin sedih terus ya, hampir nangis terus. Secara agama kita kan sedihnya kalau bisa 3 hari saja, dan kita meneruskan perjuangan beliau gitu ya. Jadi ini hari ketiga, mari kita sama-sama saling menguatkan, meneruskan perjuangan-perjuangan beliau gitu ya, yang kebaikan-kebaikan kita lanjutkan, beberapa PR yang belum selesai insya Allah bisa kita lanjutkan. Jadi itu intro dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, juga segala support dan doa kepada almarhum dan keluarganya dari sejak almarhum sakit sampai sekarang, support terus berdatangan. Jazakumullah khairan katsiro. Dan harapan kita semua tentu saja bisa seperti almarhum pada saat meninggalkan dunia ini, kepergian yang indah, husnul khotimah, seperti itu. Saya untuk memandu acara tahlilan dan doa bersama ini, saya meminta seorang sahabat saya, Kang Ejeb. Kang Ejeb ini sahabat saya juga di Bandung, untuk mohon dipandu ya Kang Ejeb. Jadi nanti akan ada Pak Syarif, Pak Ustadz Syarif, terima kasih, dan kita menunggu Pak
Pak Faiz ya untuk bergabung supaya nanti bisa memberikan tausiah. Saya persilakan pada Kang Ejep. Terima kasih Kang Ejep. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, ini suara saya jelas Bu? Jelas Kang Ejep. Nah, ini cuacanya kurang bagus. Cukup jelas. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu, ini tinggal nunggu Pak Faiz ya sekarang? Iya betul. Mungkin sambil berjalan saja ya? Ya, sambil berjalan ya. Pak Ustadz Syarif, mohon izin kita sambil nunggu Pak Faiz, kita mulai tahlilan aja nanti ya. Baik. Ya, silakan Kang Ejep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul walaupun via Zoom ya. Karena kondisi pandemi saat ini kurang lebih sudah setahun lebih kita mendapatkan cobaan dari pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita bisa hikmahnya itu semakin mempermudah kita untuk silaturahmi. Ya, pertama terima kasih Pak Ustadz Syarif yang sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini. Kemudian Bu Ine juga terima kasih yang menginisiasi ya untuk pertemuan ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih. Bu Ine, saya cerita sedikit ya karena memang ini masih momen sedih sebetulnya ya. Ya. Jadi seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 24 Juni itu saya masih kegiatan bareng dengan Kang Harun ya. Jadi saya itu kebetulan saya mengajar di salah satu kampus kesehatan di Bandung. Jadi saya sedang mengembangkan terapi berhenti merokok. Nah itu bareng-bareng dengan Kang Harun. Jadi saya sudah beberapa kali mengadakan pelatihan berhenti merokok, terutama terhadap kader-kader kesehatan dan petugas promosi kesehatan di puskesmas. Nah terakhir itu tanggal 24 Bu, tanggal 24. Dan mohon maaf saya memang tidak tahu kalau Kang Harun dalam kondisi kurang sehat. Nah bahkan terakhir WA itu tanggal 30 Juni Bu, walaupun memang tidak panjang ya WA-nya. Dan saya masih belum tahu juga kalau Kang Harun memang sedang dalam keadaan sakit. Baru tahu tanggal berapa ya Bu Ine menginformasikan bahwa memang Kang Harun dalam keadaan sakit. Ya mudah-mudahan saya yakin Kang Harun orangnya baik ya. Saya kerasa sekali dari semenjak masuk SEP, kemudian sering kegiatan bareng juga, kita sering kegiatan baksos, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, Kang Harun selalu siap sedia untuk membantu semua orang, ya, terutama khususnya untuk saya pribadi. Itu Bu, ini kenangan terakhir ya saya dengan Kang Harun. Makanya pas mendengar informasi Kang Harun sudah meninggalkan kita semua, ya, saya kaget juga gitu ya. Saya cerita ke istri sambil ya menahan tangis juga ya, karena ya memang ngerasa gimana gitu ya, baru beberapa hari komunikasi ternyata dengar kabar seperti itu. Beliau jarang mengeluh ya Kang, jadi kegiatan kita beberapa kali juga beliau lagi sakit tetap datang. Betul. Jadi ketika ditanya gimana kabarnya, siap, baik Kang katanya gitu ya. Bisa bantu ya, ini selalu siap gitu ya, apapun itu. Tidak hanya training, saya ya dari biasanya pembuatan poster digital seperti itu ya, Kang Harun selalu membantu gitu hal-hal seperti itu. Ya, alhamdulillah Kang Harun sekarang sudah tenang. Ya, kita seperti Bu tadi sampaikan, ya kita
Halo, suaranya jelas ya? Jelas. Ya. Suaranya dia. Ya, kita hari ini berdoa, jangan berlarut dengan kesedihan ya. Insya Allah Kang Harun sudah tenang ya, di sana sudah tidak sakit lagi. Nah, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pertama tahlilan yang dipimpin nanti oleh Pak Ustadz Sarif ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya kah? Jelas Pak Ustadz. Salam kenal Pak Ustadz. Nggih. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti setelah tahlilan dengan Pak Ustadz Sarif, kemudian kita ada tausiah ya oleh Pak Faiz. Mudah-mudahan Pak Faiz nanti bisa hadir ya Bu Ine. Ya, insya Allah. Halo ya. Tapi sambil menunggu, mari kita bersama-sama melakukan tahlilan. Mohon Pak Ustadz bisa memimpin untuk tahlilan kita hari ini ya, untuk Kang Harun. Gimana Pak Ustadz, sudah siap Pak Ustadz? Oke, insya Allah. Nah, semangat, waktunya dipersilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa muhibbihi wa ziyaratihi wa ummatihi syai'un lillah lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa nahussu khususan abdikal fakir Kang Muhammad Harun Soleh syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin irhamna. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Innama yuridu Allahu liyuthiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli afdalas sholati ala asal makhluqatika nuril huda Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama ada karkadzakiruna wa ghafala antikal ghafilun Allahumma sholli afdalas sholati ala makhluqatika samsid duha Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama ada karkadzakiruna wa ghafala antikal ghafilun Allahumma sholli afdalas sholati ala makhluqatika badrid duja Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala antikal ghafilun wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain Hasbunallah wa nasir Hasbunallah wa ni'mat nasir Hasbunallah wa ni'mat nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mat nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mat nasir Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Astaghfirullahaladzim 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 Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah La ilaha illallah Hayyul ma'bud La ilaha illallah Hayyul baq Sayyidina Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi
subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Al-Fakir dan Muhammad Harun Soleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Syai'ulillah lahul Fatihah. Rabbi habli min fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Ya kita matur nuwun untuk semuanya, jazakallah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Syarif yang sudah memimpin tahlilan di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk anak-anak semua ya di pesantren. Alhamdulillah rame Pak Ustadz. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah semakin banyak yang mengikuti kegiatan pagi ini. Tadi sudah terlihat Pak Faiz. Bu Ine ya sudah ada. Assalamualaikum Pak Faiz. Sudah ada tadi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Faiz sudah berkenan hadir di pagi ini. Mohon maaf kita sudah mulai tadi Pak Faiz dari mulai tahlilan dengan Pak Ustadz Syarif. Gimana kabarnya Pak Faiz? Baik Mas, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Sehat ya Pak Faiz. Mohon berkenan Pak Faiz, sekarang Pak Faiz barangkali memberikan tausiah khusus untuk Kang Harun juga. Mohon doa dari Pak Faiz dan semua. Untuk waktunya dipersilahkan Pak Faiz. Baik, terima kasih Kang Ecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau untuk tausiah itu ya Pak Syarif yang paling cocok. Kalau saya ini belum ustadz, masih trainer Bapak Ibu. Jadi ya belum pantas masih tausiah. Ya Bapak Ibu, mungkin saya cerita saja daripada ngasih tausiah, saya cerita saja tentang apa ya, psikologi kematian gitu mungkin ya. Jadi saya itu mulai akrab dengan kematian sejak umur 10 tahun, Bapak. Waktu itu tahun 1987, saya kelas 5 SD. Satu pagi saya diminta beli rawon. Jadi di depan rumah saya itu ada penjual nasi rawon. Saya beli satu rantang begitu untuk sarapannya keluarga saya gitu ya. Tiba-tiba begitu masuk rumah ada ambulans di depan rumah. Saya pikir ada apa ini gitu. Ternyata tante saya, ibu saya itu datang sambil saya dipeluk gitu, sambil nangis-nangis. Saya pikir ada apa gitu. Ternyata dari dalam ambulans itu jenazahnya ayah saya keluar. Jadi rupanya ayah meninggal di rumah sakit, dibawa ke rumah tanpa sepengetahuan saya bahwa beliau telah meninggal. Tiba-tiba udah di depan rumah saja dan udah ada jenazahnya. Dan shock itu waktu itu saya. Tapi ya bingung gitu, nggak bisa nangis. Ya kemudian tiba-tiba kumpul semua banyak orang di situ. Kita diminta mencium jenazahnya satu persatu. Saya masih ingat bau jenazahnya ketika saya cium itu, bau kabur barus begitu ya, dan dengan dingin gitu rasanya kayak masih di depan hidung saya itu. Dan sejak itu nggak hanya berhenti di situ, gantian saja kemudian kakek saya meninggal, kakek dari ibu, kemudian kakek dari ayah meninggal, lalu ibu saya sakit, paman saya, kemudian ibunya kakek, gantian aja tuh meninggal dunia sampai akhirnya ibu meninggal juga. Dan saya sendiri pun sempat merasa hampir mati waktu kuliah itu. Dan akhirnya saya merasa bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini ya pasti mati. Jadi jangan ditolak kenyataan itu. Jangan ditolak, jangan dihindari juga. Karena kalau udah waktunya ya nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Segala hal itu cuman sekedar wasilah saja, cuman sekedar perantara saja ya, COVID dan lain-lain. Adik saya meninggal nggak ada apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada masalah apa-apa. Pamit sama istrinya, reuni dengan teman-teman pesantren dia ke Malang, terus
malamnya itu masih makan bareng pakai pelepah pisang gitu, rame-rame gitu. Paginya mulai jalan menuju ke ya masuk hutan gitulah. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba dia bilang, sebentar, saya kok berat ini. Terus dia duduk, dan duduk itu tiba-tiba nafasnya berat, dan kemudian dia bilang Allah, belek gitu. Meninggal gitu aja, Pak Ibu. Enggak, umurnya yang masih muda, ya nggak punya sakit apapun, ya nggak ada masalah apa-apa, sedang jalan-jalan. Juga nggak ketabrak mobil juga, terus diem aja, jalan biasa, tiba-tiba sebentar, duduk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Jadi nggak nunggu COVID kalau mau mati aja, jadi nggak nunggu tua kalau mau mati, nggak nunggu ada masalah apapun. Jadi emang suatunya mati. Sementara yang sakit lama ya nggak mati. Kalau emang belum waktunya mati gitu. Yang sudah sakit macam-macam, operasi ini itu puluhan tahun ya nggak meninggal dunia juga kalau emang belum waktunya gitu. Jadi kalau menurut saya kematian itu ya tidak ditantang ya, tidak di bukan kemudian kita menantang kematian itu enggak. Kepingin mati juga enggak. Tapi juga jangan takut. Jangan terlalu ditakuti, juga jangan terlalu disesali. Santai aja gitu, kayak orang melihat ada yang lahir, ada yang mati gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan apa-apa ya, karena emang hidup kayak begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Fa innama tuwaffawna ujurahum faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang bernyawa pasti meninggal dunia dan akan disempurnakan balasannya nanti di akhirat. Karena memang dunia ini kadang-kadang nggak adil gitu ya. Yang baik belum dibalas sepenuhnya, sementara yang jahat kalau semakin jaya semakin enak. Gitu. Ya memang begitu memang dunia itu. Tapi semua akan disempurnakan balasannya ketika sudah di akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar faqad wa udkhilal jannata faqad faz. Bahkan siapa yang dihindarkan dari api neraka dimasukkan dalam surga, maka mereka lah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hidup di dunia ini cuma main-main saja yang menipu, banyak yang semu lah, permainan yang semu. Jadi kalau Anda kaya raya jangan terlalu kaget-kaget, biasa saja. Ya kalau sedang miskin ya biasa saja, cuma semu semua. Cuma sebentar semua. Jadi semua dibikin rileks saja. Terus apa adanya. Maka Bapak Ibu, dalam kajian psikologi kematian ya, the psychology of dying atau of death, itu semakin kita takut mati, semakin kita jadi semakin nervous, semakin dihantui kematian akhirnya. Banyak orang itu melakukan segala hal untuk menghindari kematian, sampai ketakutan bener, sampai kemudian panik. Nah, yang gitu itu malah mudah mati gitu. Dan kalaupun masih hidup, hidupnya nggak bisa dinikmati karena dihantui ketakutan. Saya waktu diikut psikologi positif di Melbourne di Australia, itu ada seorang dokter, khusus dokter masalah dying gitu. Jadi dokter yang sudah puluhan tahun meneliti orang-orang yang di paliatif, yang sudah dipulangkan sama rumah sakit, udah mau mati, kemudian dia peneliti masalah itu. Di rumah sakit itu di bagian itu dia. Dokter yang sangat dihormati di Australia. Terus dia itu mengkritisi ilmu kedokteran modern. Dia bilang ilmu kedokteran modern itu kok melakukan segala hal upaya yang kadang-kadang sampai itu nggak masuk akal untuk menghindari kematian. Dia bilang mestinya nggak perlu begitu. Jadi kalau orang itu ya di kondisi yang sudah hampir meninggal dunia itu dokter akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan dia supaya nggak mati. Bagi dia itu salah. Kenapa? Ya memang kadang kematian itu inevitable, nggak bisa dihindari. Dan untuk melakukan itu biayanya $7.000 per hari.
dimasukkan ICU, kemudian dikasih apa, semua peralatan yang bikin yang mau mati itu nggak nyaman. Dia bilang gitu, keluarganya juga habis-habisan uangnya, yang mau mati pun nggak nyaman. Padahal mati itu nggak bisa dihindari, dia bilang gitu. Nah, dia usul, dokter ini, lucu nih. Usul supaya kalau memang diketahui orang itu sudah mau meninggal dunia, wes nggak usah dilakukan segala upaya untuk menyelamatkan dia. Bawa ke rumahnya, saya kira dengan pergaulan saya dengan ratusan orang yang mau meninggal dunia, dia bilang, mereka itu pengen tenang bersama keluarganya, menjemput kematiannya dengan damai. Tidak dengan alat-alat yang macam-macam itu, kemudian dijauhkan dari keluarganya, akhirnya mati juga. Yang menyusahkan keluarganya karena biayanya mahal banget, yang meninggal pun jadi kesepian di ruangan ICU, dan pada akhirnya juga mati juga. Jadi dia usul, harusnya dokter itu realistis. Begitu udah tahu ini kemungkinan sangat kecil untuk ditolong, ya sudah, direlakan, diambil semua alatnya, silakan bawa pulang ke rumah, udah. Dan dijemput kematian itu dengan dignity, gitu dia bilang, dengan rasa rasa hormat gitu. Dan saya setuju dengan dokter itu. Makanya ketika mertua saya kemarin sakit, saya mendampingi beliau sejak di rumah. Saya nginep di rumahnya mertua, saya dampingi, ya ke kamar mandi, ya macam-macam gitu, ganti popoknya. Akhirnya dalam kondisi sangat lemah dibawa ke rumah sakit. Saya juga ikut nginep di rumah sakitnya, jagain. Dan itu beliau saya udah nggak setuju sebenarnya masuk rumah sakit, udah parah kok, udah kanker stadium 4. Kemudian ya akhirnya selama hampir seminggu di rumah sakit itu ya berat. Kalau Anda mau masuk IGD Ibu, itu suaranya ya berhenti ting 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 ting, orang masuk keluar, orang masuk suster yang kemudian dari suara mesin-mesin itu, jadi nggak tenang. Beberapa kali mertua saya itu bilang, ini kok berisik gitu, nggak nyaman semua gitu. Tapi masih juga ada anggota keluarga yang merasa ini harus ditolong. Dokternya udah bilang ini nggak bisa lagi. Sampai akhirnya ya kita bisa ngomong lah ke anggota keluarga yang lain bahwa ini memang nggak bisa. Udah. Akhirnya dokternya juga bilang, Bu, daripada di sini mending pulang aja. Baru pulang. Itu yang nganter pulang juga saya di ambulans begitu ya. Saya bawa beliau sampai di ambulans, saya temenin jam 12 malam itu dari rumah sakit sampai pulang ke rumah jam 12 malam. Akhirnya yang menemani di kamarnya juga saya. Jadi dari ambulan pindah ke kamar, saya nginep di situ di samping beliau gitu. Malam-malam saya sholat, saya udah ngerasa ini nggak lama saya sholat kemudian saya bacakan zikir dari malam sampai subuh sampai siang saya udah ngantuk banget. Saya pulang sebentar, baru tidur. Mertua perempuan saya telepon, Faiz, Papa udah meninggal. Nah, akhirnya saya nggak jadi tidur, balik lagi, kemudian menjagain jenazahnya. Malam itu tidur, saya tidur bareng jenazahnya. Jadi jenazahnya tidur di sini, ditaruh di ruang tamu begitu, saya di sampingnya. Jadi beberapa orang ngeri mungkin ya. Kalau saya sudah, karena bagi saya kematian itu biasa. Namanya orang hidup ya mati. Ada yang lain, ada yang mati. Jadi pas jenazahnya, saya tidur di samping beliau. Saya baca zikir-zikir gitu sampai paginya mandikan, saya ikut mandikan, saya ikut mengkafani, sholat saya imami sholat jenazahnya sampai di liang lahat saya menyambut jenazahnya di liang lahat. Saya ingin katakan pada Anda, Bapak Ibu, ya hidup harus berani mati. Tapi bukan berarti kita cari mati gitu ya. Kalau ada orang bilang, Pak, tapi dosa saya masih banyak, Pak. Saya belum berani, Pak, menjemput kematian. Lah ya sudah, ya tobat. Apa Anda menjamin kalau ditambah umurnya nggak nambah dosanya? Nanti Pak nunggu saya cukup banyak amalnya. Jangan-jangan cukup banyak dosanya, nanti ditambahin umurnya nambah dosanya. Jadi
Ya kalau memang belum siap, ya siapkan sekarang. Wong tobat ya sekarang tobat bisa diterima kok sama Allah sekarang juga. Asal nyawa belum sampai di tenggorokan. Anda khawatir apa lagi dengan kematian? Pak, tapi nanti saya takut orang-orang yang saya tinggalkan belum mapan. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Nanti siapa yang ngurusin? Nah, ada orang ngomong gitu, saya bilang, Anda kok sombong? Seakan-akan Tuhan nggak bisa ngurusi anak Anda tanpa kontribusi Anda. Gitu. Lah, Anda pikir Tuhan ngurusi berapa miliar manusia ini butuh orang lain? Tak? Nggak perlu. Ada banyak sekali anak yatim piatu yang malah jadi orang besar. Yang nggak diurusi orang tuanya. Kebanyakan Nabi seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Sementara ada banyak anaknya orang kaya ditungguin sama orang tuanya di sekolah kan sampai dokter, ya nggak jadi apa-apa, seperti itu doang. Cuma sekedar ya hidup dengan normal begitu. Jadi nggak usah sombong merasa bahwa kalau anak saya nggak saya tungguin, kalau saya nggak nyari nafkah buat anak saya, nanti dia nggak ada ngurusin. Ya nanti diketawain sama Allah, Pak Ibu. Modelmu kayak kamu itu yang ngasih rezeki aja. Ya enggak gitu, Pak Ibu. Saya dari kecil ayah saya meninggal, adik saya paling kecil umur 3 tahun, 7 bersaudara. Ya enggak apa-apa, ya hidup semua yang normal semua. Malah perasaan saya uang sakunya paling banyak selama di sekolah. Ada aja orang yang ngasih uang ke saya waktu kecil. Jadi enggak usah begitu. Allah punya cara sendiri untuk ngurusi anak Anda. Tanpa kontribusi Anda pun bisa dibereskan sama dia. Asal satu aja, selama masih hidup, berbuat baik yang banyak. Itu pesannya ayah saya dulu pada ibu saya, kita itu nggak tahu umur sampai kapan. Jadi kita harus berbuat baik pada banyak orang. Karena kalau kita udah meninggal dunia, nanti Allah akan mengirimkan orang-orang lain yang akan ngurusin anak-anak kita. Dan benar usia 48 beliau meninggal, ya anak-anaknya kebanyakan yang nolongin banyak orang yang lain. Wong ibu itu nggak kerja, pengusaha juga bukan. Ada aja, tapi nggak berhenti itu orang nolong kita. Tanpa kita minta, orangnya datang sendiri. Jadi nggak usah takut sama kematian, karena nanti Anda tambah stres hidup Anda. Juga nggak usah terlalu sedih kalau ditinggal orang mati. Ya sedih secukupnya. Setelah itu ya terus. Saya baru dihubungi kemarin sama calon istrinya Kang Harun. Jadi Kang Harun itu beberapa saat sebelum meninggal dunia bilang saya, Pak Faiz, saya ini patah hati. Oh iya Mas, apa bisa saya bantu? Nggak menjawab beliau. Karena saya agak kepikiran, beberapa minggu kemudian saya tanya lagi, Mas, apa yang bisa saya bantu? Masih belum jawab. Nah, ternyata beliau punya calon istri yang udah lama beliau suka, tapi masih belum mau. Terakhir itu salah paham, istrinya lagi di opname di rumah sakit, Kang Harun hubungi nggak ada jawaban. Dipikir istrinya lagi nggak mau sama dia, makanya beliau patah hati. Begitu istrinya udah sembuh dari rumah sakit, menghubungi Kang Harun, ganti Kang Harun yang di rumah sakit. Akhirnya istrinya sembuh, Kang Harun yang meninggal dunia. Akhirnya calon istrinya ini curhat sama saya nggak kenal. Tiba-tiba kirim ke Facebook saya, cerita panjang lebar bahwa beliau nyesel, beliau sedih, Kang Harun sangat baik selama ini, sangat menghormati, sangat memuliakan dia lah. Naksir tapi nggak pernah nyentuh, pokoknya seneng dari jauh gitu. Saya bilang ke beliau, ke calon istrinya ini, Kang Harun udah enak, Mbak, udah enak. Kang Harun orang baik yang harus saya tahu benar beliau itu. Terakhir beliau itu ahli zikir dan ahli sedekah. Tiap Jumat bikin nasi bahagia. Kalau zikir itu lama, saya masih ingat waktu di Cidahu. Kalau zikir itu khusyuk banget dan lama itu zikirnya. Dan kalau bantu orang itu nggak pakai hitungan. Beliau IO chef di Bandung, tapi saya kira kok lebih banyak tekornya dibanding untungnya, karena beliau nggak hitungan kalau bantu orang. Jadi saya bilang ke
calon istrinya ini nggak usah sedih Mbak, Kang Harun sih enak. Tapi sama juga jangan terlalu trauma, jangan merasa bersalah. Karena yang saya khawatirkan justru Mbak ini, bukan Kang Harun. Kang Harun sih enak, udah enak sekarang. Yang saya katakan Mbak ini kemudian merasa bersalah, merasa menyesal, akhirnya malah jadi nggak mau menikah misalnya, kemudian kepikiran terus, malah nggak bener. Tadi saya bilang, zaman jangan nyesel, semua ada hikmahnya. Kalau memang belum jodohnya itu ya ada saja, sisipan terus kayak tadi itu, dan segera menikah, saya bilang begitu, segera menikah dan berbahagialah. Kenapa? Karena Kang Harun saya pikir juga kepingin sangat bahagia. Jadi Bapak Ibu, psikologi kematian yang pertama jangan takut mati, nanti Anda malah gampang mati kalau Anda takut mati, dan juga kalaupun masih hidup Anda menderita karena ketakutan terus. Karena saya tahu ada orang-orang yang ikut training safe itu gara-gara takut mati ya Mbak Ibu. Akhirnya apa? Dadanya sesek, kepalanya pusing, hidup pun nggak menikmati, dan kemungkinan matinya malah makin besar. Gara-gara takut mati, khawatir, bingung gitu. Yang kedua, bagi yang ditinggal orang yang meninggal dunia, jangan terlalu sedih. Sedihlah secukupnya. Kalau Anda sedih, ya baca Fatihah, doakan yang meninggal dunia, sedekah. Saya pesan gitu ke calonnya Kang Harun ini. Mulai sekarang Mbak, kalau Mbak kepikiran, merasa bersalah dengan Kang Harun, doakan beliau, sedekah atas nama beliau. Selesai. Setelah itu teruskan hidup Anda dan berbahagialah. Karena yang meninggal juga kepikiran kalau lihat Anda nggak bahagia. Dan Bapak Ibu, orang itu nggak pernah meninggal dunia sebenarnya. Kalau Anda pikir kita itu meninggal dunia, enggak. Kita itu cuma nggak pernah kehilangan nyawa. Kita itu kehilangan raga kita. Nyawa kita selalu ada bersama Allah. Dan yang mati itu lihat yang di dunia. Wong Nabi itu kalau lewat kuburan itu kelihatan kok orang-orang di kuburan itu. Ada yang disiksa, ada yang enak. Itu kelihatan. Makanya beliau bilang assalamualaikum ya ahlul kubur. Ucapan salam ke ahlul kubur. Artinya apa? Ya karena mereka tahu. Mereka bisa lihat kita. Nah kalau mereka benar-benar mati nggak lihat kita, ngapain Nabi kok mengucapkan salam di kuburan? Assalamualaikum ya ahlul kubur gitu. Kemudian mendoakan kami juga akan mengikuti engkau, kami pun juga akan mati gitu. Beberapa sahabat yang kasyaf itu kelihatan, bagaimana kabarmu wahai sahabat gitu ya Rasul, saya sekarang benar-benar iman. Apa buktinya kamu benar-benar iman? Saya itu Nabi bisa kelihatan gitu. Kelihatan orang mati jerit-jerit, kemudian orang mati yang senang, kemudian neraka dalam surga. Oh, berarti benar kamu ya, sudah teruskan. Itu kan yang saya bacakan di Al-Hikam kemarin. Jadi kita itu nggak pernah mati, Bapak Ibu. Kita itu nggak pernah meninggal dunia ya, nggak pernah kehilangan nyawa. Kita kehilangan raga dan kita masih bisa lihat terus. Dan orang mati itu susah, kalau lihat keluarganya susah itu susah. Jadi berbahagialah dan sedih normal ya, sedihlah beberapa saat, kemudian setelah itu hiduplah normal, berbahagialah, dan kalau ingat yang meninggal dunia doakan, sedekah atas nama dia, udah selesai, jalani biasa. Jadi saya kira itu, jadi jangan takut dengan kematian, dan juga jangan terlalu sedih kalau ditinggal orang meninggal dunia. Yang ketiga ya siap-siap. Saya itu dari lama Bapak Ibu, gimana ya, susah ngomongnya. Bukan kepingin mati, bukan. Cuman merasa bahwa bosen dengan dunia ini, bosen. Saya merasa udah jalani semuanya, udah kemana-mana juga. Miskin juga pernah, kaya juga pernah. Ya, saya pikir dunia segini aja. Dan sering kangen ketemu sama pencipta kita. Masalahnya kan nggak bisa ketemu kalau belum mati. Akhirnya kadang-kadang bisa nangis-nangis sendiri, bisa kalau kumat bisa kayak orang nggak normal saya.
Saya pernah di Singapura itu lagi kuliah, tiba-tiba datang perasaan itu, akhirnya nggak bisa kuliah. Ya gimana, 3 hari nangis terus. Jadi gimana, saya masuk kuliah, kemudian dosen jelaskan, tiba-tiba saya nangis, kan nggak pantas. Akhirnya lari ke toilet, akhirnya saya pulang. Itu 3 hari saya nggak kuliah gara-gara itu. Ya apa? Ya intinya Bapak Ibu, saya pikir kematian nggak semenakutkan itu, santai saja. Wong mati itu ketemu sama pencipta kita. Kenapa kok Anda takut? Mestinya kan senang. Ya mestinya senang. Saya cerita balik-balik tentang kisah Nabi Ibrahim yang mau dijemput sama malaikat Israel. Beliau tanya, Israel, ngapain kamu ke sini? Jadi Nabi itu kok sama malaikat ngobrol-ngobrol kayak gitu, jadi kayak temennya gitu. Israel, kamu ngapain ke sini? Iya Nabi, saya sungkan mau ngomong, tapi diperintah sama Allah mencabut nyawa Anda. Loh, gitu ya. Coba tanyakan sama Allah, kekasih mana yang tega-teganya mencabut nyawa, membunuh kekasihnya? Namanya malaikat sungkan sama Nabi, balik kepada Allah, ya Allah, itu Nabi malah tanya begitu, gimana? Tanyakan. Lalu Allah bilang, tanyakan ke Ibrahim, kekasih mana nggak kepingin ketemu kekasihnya? Katanya kamu Khalilullah, kekasihnya Allah. Lah kok diajak ketemuan kok takut? Lah kan ketemu harus mati dulu. Sampaikan dulu sama malaikat Israel. Nanti tadi Allah bilang, kalau kamu ngaku Khalilullah, kamu kekasihnya Allah, kok diajak ketemu kok malah takut gitu. Kata Nabi Ibrahim, ya Israel, ya sudah, cepat cabut nyawa saya. Saya sudah lama kangen ketemu sama Allah. Ya sudah, akhirnya meninggal dunia dengan semangat gitu ya. Imam Ghazali itu ketika mau meninggal, dia kerasa. Adiknya diminta menyiapkan kain kafannya udah beli di pasar. Jadi Imam Ghazali sebelum meninggal dunia, seminggu sebelum meninggal dunia udah beli kain kafan di pasar, disiapkan, adiknya pesen nanti ya, kamu jangan kemana-mana gitu. Ya Mas gitu. Terus dia telepon teman-temannya, nanti kamu 3 hari lagi ke sini ya gitu. Jadi ditelepon teman-temannya, kamu 3 lagi ke sini. Ada apa? Pokoknya ada pertemuan. Tuh, teman-temannya yang jauh, yang nggak pernah bukan ditelepon ya. Ada telepon waktu itu. Jadi teman-teman yang jauh itu ngerasa. Tiba-tiba karena ngerasa datang aja. Jadi ketika beliau meninggal dunia itu, beliau udah siap-siap tidur, meninggal dunia, tidur di atas kain kafarnya meninggal gitu aja. Dan teman-temannya udah hadir. Ketika beliau meninggal, teman-teman yang jauh-jauh itu hadir juga dan udah ngerasa gitu. Dan nggak ada ketakutan sedikit pun, nggak ada kesedihan sedikit pun, ya santai biasa namanya. Ya cuma pindah alam gitu aja, kehilangan raga tapi nggak kehilangan nyawa. Nah, jadi pesan saya yang ketiga adalah siap-siap. Karena ya sewaktu-waktu bisa mati, nggak usah nunggu kena corona, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu ada apa-apa pun. Kayak adik saya itu. So, bagaimana Pak siap-siapnya? Kalau Steve Jobs itu bilang gini, kalau Anda ingin hidup berkualitas, setiap pagi menghadapi cermin, ketika sikat gigi, tanyakan pada diri Anda, jika ini hari terakhir saya, apakah saya akan tetap melakukan yang saya lakukan hari ini? Jadi ketika habis sikat gigi, Anda lihat cermin, Anda tanya, jika ini hari terakhir saya hidup, apakah saya akan tetap melakukan yang saya lakukan hari ini? Kalau Anda merasa, ya, yang saya lakukan hari ini adalah hal yang sangat penting, saya akan lakukan hal itu, dan kalaupun saya mati di tengah melakukan itu, tidak apa-apa. Berarti Anda udah benar. Berarti hidup Anda udah benar. Tapi kalau 3 hari berturut-turut jawabannya enggak. Kayaknya kalau bilang ini hari terakhir saya nggak akan melakukan yang saya lakukan hari ini. 3 hari berturut-turut gitu, berarti Anda lakukan selama ini salah. Anda sedang hidup, menjalani hidup yang sebenarnya akan Anda sesali nanti ketika Anda mati. Jadi mending segera direvisi, dipikir ulang, kira-kira
Kita hidup dengan cara seperti apa yang kalau kita mati hari ini kita itu nggak nyesel. Kalau Steve Jobs itu merasa hari ini, kalau saya itu Bapak Ibu nggak nunggu hari gitu. Saya ngisi training kemarin itu di mana di Kemenkumham. Itu tiap sesi saya itu merasa jangan-jangan ini sesi terakhir saya ngisi training. Karena saya sedang sakit waktu itu. Sedang habis sakit. Jadi nggak ngerti kalau saya ngisi satu sesi apa masih hidup nanti sesi berikutnya gitu. Jadi nggak nunggu ganti hari gitu. Kalau di Al-Hikam malah dikatakan para waliullah itu merasa kalau dia sedang melangkahkan satu kaki, dia nggak ngerti apa saya bisa melangkahkan kaki satunya lagi. Karena kematian bisa menjemput kapanpun. Jadi ada rasa bergantung yang amat sangat pada Allah, yang merasa bahwa kalau saya makan satu suapan, belum tentu suapan berikutnya saya masih hidup. Karena ibu saya itu meninggal ketika sedang makan, Bapak Ibu. Sedang makan sama saya. 1 sendok aman, 2 sendok aman. Tiba-tiba jatuh sendoknya, anfal. Saya kaget sedang makan sama saya kok. Loh, tiba-tiba jatuh. Akhirnya saya pikir kayak seperti biasanya kan ibu udah sangat sering anfal. Saya anfal ke rumah sakit, opname 1 bulan, ya pulang lagi. Nanti anfal saya bawa ke rumah sakit, opname 2 minggu, baik lagi. Sampai orang rumah sakit itu hafal sama saya. Ini orang ke rumah sakit langganan. Dan kalau rumah sakit bersehari 2 hari, sebulan, 2 minggu gitu, nginep di situ di bawah tempat tidur ibunya biasanya. Jadi waktu itu ibu tengah-tengah makan tiba-tiba anfal. Saya bawa ke rumah sakit, saya gendong, masuk ke mobil, sampai di mobil, di IGD, diperiksa dokternya, loh, udah meninggal, Mas. Udah meninggal sebelum Anda bawa ke sini, saya bilang. Coba, tengah-tengah makan, Bapak Ibu. Jadi mestinya kita itu ada sebuah kesadaran, jangan merasa, wah saya mungkin akan mati masih lama lah. Belum tentu. Besok aja belum tentu. Kadang-kadang makan 1 suapan, belum tentu Anda masih bisa makan lagi. Suapan berikutnya. Anda tidur, belum tentu bisa bangun. Ya kan? Siapa itu? Suaminya siapa? BCL ya? Yang meninggal saat tidur. Malamnya masih olahraga, coba. Malamnya masih olahraga crossfit. Crossfit itu olahraga yang apa ya? Hardcore lah, olahraga yang berat. Artinya dia masih sangat fit secara fisik. Tidur nggak pernah bangun lagi, coba. Nggak pakai sakit. Sementara yang sakit puluhan tahun nggak mati-mati juga banyak. Bapak Ibu, milikilah kesadaran bahwa kematian itu bisa suatu saat. Ada tengah-tengah mandi. Yang alhamdulillah ada yang tengah-tengah khataman Quran. Itu di Jawa Tengah itu ada ketua Jami'iyah Hufat, Jami'iyah penghafal Quran. Beliau sedang khataman Quran di masjid, tengah-tengah khataman meninggal. Ada tengah sujud, alhamdulillah tengah sujud. Tapi ada juga yang dilokalisasi di tempat pelacuran. Lagi hubungan berzina, habis berzina serangan jantung meninggal. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya Bapak Ibu, saya cuma pesan 3 saja. Yang pertama, jangan takut mati. Mati itu biasa, ada yang lahir, ada yang mati. Biasa, dan kita nggak pernah kehilangan nyawa kita kehilangan raga kita, iya. Nyawa kita terus hidup sama Allah. Tinggal Anda harus milih, Anda mau hidup dengan cara apa nanti di akhirat. Dengan cara menderita atau dengan cara bahagia. Anda harus pilih sekarang. Karena Anda nggak akan pernah mati, Bapak Ibu. Kita itu fanaun fillah, yang fana ini raga kita, tapi ruh kita itu baqaun billah, akan abadi bersama Allah nanti. Anda nggak pernah mati. Tinggal Anda nanti ketika benar-benar meninggalkan raga Anda ingin dengan cara apa Anda hidup. Jadi rileks saja. Jadi jangan cari mati juga, jangan kepingin mati juga. Cuman jangan takut. Jangan khawatir. Makin Anda takut, makin menderita hidup Anda kalaupun hidup, dan Anda jadi malah makin gampang mati. Yang kedua, kalau ditinggal orang yang meninggal dunia, jangan terlalu sedih. Jangan pakai ada acara trauma, jangan pakai ada menyesal, wis biasa saja. Kalau Anda merasa menyesal,
belum berbuat baik pada beliau, ya sering-sering amal baik, bersedekah, doakan, udah cukup. Karena yang mati pun sedih kalau Anda kepikiran terus. Dia lihat kita. Yang ketiga, hiduplah dengan cara sedemikian rupa, jika kematian tiba-tiba datang hari ini, tidak ada yang Anda sesali. Dan nggak usah nunggu hari ini kadang-kadang, Bapak Ibu. Setiap langkah kita itu, jangan berasumsi Anda sedang melangkah, Anda bisa melangkah berikutnya. Belum tentu. Anda bisa makan, belum tentu suapan berikutnya Anda masih hidup. Ibu saya meninggal dengan cara itu. Anda sedang jalan-jalan, belum tentu Anda bisa pulang hidup. Adik saya meninggal ketika sedang jalan-jalan. Sedang sholat, Bapak Ibu. Saya itu kadang-kadang ada kesadaran ketika sedang sholat. Belum tentu sujud berikutnya saya kasih bisa. Jangan-jangan sujud terakhir saya. Jangan-jangan rukuk terakhir saya. Jangan-jangan suapan makan terakhir saya. Jangan-jangan langkah kaki terakhir saya. Jadi hiduplah dengan cara kalau tiba-tiba maut menjemput, tidak ada yang Anda sesali. Wis 3 itu saja, Bapak Ibu, psikologi kematian. Mudah-mudahan dengan cara begitu, kapanpun kematian menjemput kita, kita akan menghadapinya dengan seperti Nabi Ibrahim. Israel, segera cabut nyawa saya, karena saya udah kangen ketemu sama Sang Maha Kekasih. Gitu. Saya kemarin sakit, Bapak Ibu. Setelah bertahun-tahun nggak pernah sakit, begitu sakit, alhamdulillah akhirnya sakit. Kenapa? Karena kalau nggak pernah sakit kayak Fir'aun nanti lama-lama. Kalau kita nggak pernah sakit lama-lama kayak Fir'aun, merasa hebat nanti. Dan doa saya itu bukan minta sembuh. Senang saya, artinya ya Allah, kalau memang ini saatnya saya ketemu sama Engkau, alhamdulillah. Mudah-mudahan benar-benar Kau sambut dengan pelukan cinta-Mu. Walaupun saya masih kasih hidup lagi, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa saya gunakan untuk berkhidmat lebih lama pada para makhluk-Mu. Wis itu saja. Jadi ya saya nggak minta sembuh, saya cuma minta ya Allah, jika memang ini saatnya saya kembali padamu, semoga benar-benar Kau sambut saya dalam pelukan cinta-Mu. Dan jika memang nanti saya akan sembuh lagi, ya Allah, semoga Kau beri saya kekuatan untuk bisa berkhidmat pada para hamba-Mu. Dan kalaupun di antara mati enggak, hidup enggak, sampai sakit terus, ya semoga Kau beri saya keridhaan, keikhlasan untuk menebus semua kesalahanku. Jadi apa yang nggak enak? Saya enak semua, bener nggak? Masih sakit ya enak. Semoga tiap nafas kesakitan kita itu sebuah kemesraan bersama Allah, dan semoga menggugur dosa kita. Kalaupun sembuh, ya alhamdulillah, semoga bisa berkhidmat lebih lama pada umatnya Rasulullah, pada hambanya Allah. Kalaupun mati, ya alhamdulillah, mudah-mudahan disambut sama Allah dalam pelukan cintanya. Bagaimana orang yang aku tinggalkan? Lah baru itu ya Allah, saya titipkan orang-orang yang aku tinggalkan. Anak-anakku, keluargaku, para shifter, teman-temanku semua, aku titipkan padamu ya Allah, karena saya tahu Engkau yang jauh lebih bisa memelihara mereka, bisa menguatkan mereka daripada saya. Saya ini apa? Cuma figuran, cuma umuran membantu. Aktor utamanya kan Allah semua sebenarnya, ngatur semuanya. Saya cuman pelengkap saja, cuman yang dikasih tugas untuk ini itu. Kalaupun saya nggak ada, pasti Allah akan nyarikan orang lain yang ngurusin. Ada anak itu apa ya Bu? Di orang tuanya ada itu nuwakal. Begitu orang tuanya mati, insaf, tobat. Jadi mending orang tuanya mati daripada dia hidup. Iya toh. Ada anak ketika orang tuanya masih ada manja, akhirnya malah tidak jadi apa-apa. Begitu orang meninggal dunia punya fighting spirit, punya daya juang tinggi. Saya nggak gitu. Mungkin kalau ditungguin ayah saya mungkin nggak seperti ini. Justru ketika ayah saya meninggal dunia, akhirnya jadi kerja, jadi merawat ibu, jadi begini begitu, jadi gini. Jadi, pokoknya gila Ibu. Kalau Anda hatinya selalu sama Allah, nggak enak udah. Itu aja wis. Mau sakit ya enak, mau hidup ya enak, mau mati ya enak udah. Wis gitu aja.
Sesimpel itu mungkin apa pesan saya, Bapak Ibu. Baik, saya kira cukup itu, Bapak Ibu, pesan saya. Saya mohon maaf, ini acara meninggal malah ketawa-ketawa. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya ingin bikin Anda apa ya, tidak terlalu takut lah sama kematian. Biasa. Yang penting sama Allah, yang penting nggak kehilangan Allah, nggak ada yang nggak enak, Bapak Ibu. Enak semua. Begitu saja, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Faiz. Terima kasih ilmu dan sharingnya luar biasa nih, Pak. Jadi tadi dibahas tentang psikologi kematian ya. Jadi ada 3 katanya. Pertama, jangan takut mati. Kedua, jika ditinggal oleh orang yang meninggal, jangan terlalu disesali ya. Kemudian yang ketiga, hiduplah dengan cara jika tiba-tiba mau menjemput, jangan menyesali kehidupan kita yang dilakukan oleh kita. Barangkali itu ya Pak Faiz intinya gitu kan. Luar biasa. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa ya, pencerahan dari Pak Faiz. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini memang bisa rutin dilakukan. Ya, kita mengingatkan kita juga bahwa ya memang ya kehidupan kan tidak selamanya. Bu Ine, barangkali ada yang mau disampaikan karena sudah jam 6 ini terakhir. Terima kasih Kang Ejep. Mohon izin kawan-kawan semua, saya minta waktu sedikit. Terima kasih sekali lagi pada Pak Faiz. Saya sampai nahan-nahan nafas, Pak. Kayak orang yang baru menyerahkan draft skripsi terus diminta banyak revisi. Merevisi tentang apa yang dirasakan menghadapi kondisi seperti ini ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk semua. Saya juga ingin menyapa dulu, ada salah satu guru kita Pak Jamil. Pak Jamil, terima kasih sudah hadir Pak. Sehat-sehat ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu ya. Banyak yang hadir di sini yang semuanya juga guru-guru kita semua. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali. Jadi mengingatkan kembali seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, ini hari ketiga almarhum Kang Harun meninggalkan kita. Jadi secara agama 3 hari cukup sedihnya. Ya saya tahu ini kita saling menguatkan untuk menghadapi ini, dan seperti Pak Faiz sampaikan tadi, kalau ada sedih salurkan ke sedekah yang diniatkan untuk jariah untuk almarhum. Di sini ada beberapa pilihan untuk jariah ke almarhum, bisa melanjutkan kebaikan beliau, yaitu setiap Jumat ada program nasi bahagia, bisa disalurkan ke situ. Kemudian juga bisa disalurkan ke pesantren Al-Madinah di Surabaya yang tadi bergabung bersama kita. Juga bisa disalurkan ke kampus yang sedang dibangun ya Pak Faiz. Diniatkan untuk jariah untuk almarhum insya Allah. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah banyak yang menyalurkan sedekahnya dengan niat untuk jariah untuk almarhum. Alhamdulillah. Kemudian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, guru-guru semua yang sudah mensupport almarhum sejak sakit sampai sekarang masih terus mensupport. Almarhum sangat penyayang orangnya kepada semua orang, terutama kepada guru-gurunya. Saya kemarin terharu saat terakhirnya itu sedang memeluk batik pemberian salah satu guru kesayangannya, juga memeluk ibundanya. Beliau juga karena orang soleh, diizinkan Allah untuk seperti menyampaikan pamit ya kepada orang-orang terdekatnya. Dengan guru-gurunya ada halal bihalal dulu di Bandung, dan meskipun saya tidak bisa hadir di halal bihalal, kemudian beliau ke sini dan Masya Allah menitipkan semua properti kegiatan itu, koper dan dus semua dititipkan ke saya. Saya baru sadar bahwa itu pesan dari beliau sekarang. Jadi seperti saya sampaikan di awal, mixed feeling saya itu antara sedih ditinggalkan dan
bahagia melihat kepergian yang begitu indah, yang kita semua insya Allah ridho dengan almarhum, selalu tulus, tidak pernah menyakiti rasanya seperti itu ya. Mohon maaf. Kemudian saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari keluarga, ada beberapa hal yang tidak bisa bergabung pagi ini. Almarhum itu orang yang sangat disayangi di sekitar tempat tinggalnya juga, sehingga terus-terusan tamu berdatangan ke rumah, termasuk ada permintaan tahlilan setiap malam di rumahnya. Tadi malam sampai jam berapa saya juga kurang tahu, sehingga keluarganya juga perlu istirahat di pagi ini. Permintaan maaf tidak bisa hadir. Kemudian juga saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk almarhum bila dalam masa hidupnya pernah menyakiti, meskipun teman-teman kebanyakan bilang nggak pernah menyakiti, orangnya sangat tulus, sangat baik seperti itu ya, Masya Allah. Kemudian juga kalau ada masalah utang piutang dengan almarhum, dengan kawan-kawan, mohon nanti bisa menghubungi saya atau Teh Nui untuk bisa kita selesaikan segera. Seperti itu saja dari saya. Mohon dukungan, kita bisa melanjutkan semua kegiatan baik yang sudah dirintis oleh almarhum dan bisa menyelesaikan PR-PR almarhum yang belum selesai. Di antaranya adalah 2 bukunya yang mudah-mudahan bisa segera terbit. Insya Allah kita dukung semuanya. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman Teh Nui, terima kasih juga sudah sangat mendukung ya untuk almarhum. Mungkin ada tambahan dari Teh Nui? Ya, terima kasih Teh Ine atas waktunya. Kedengeran suara saya, Teh? Ya, jelas, Teh. Ya, alhamdulillah. Jadi pada saat selama 2 minggu Kang Harun sudah sakit itu pulang dari Ciamis, ibunya yang menghubungi saya gitu kan. Dan saya juga melihat bahwa saya tanyakan kondisi Kang Harun waktu itu masih WA, bahwa beliau kondisinya drop. Saya lagi drop Teh katanya. Terus saya kirim madu buat beliau, buat ibunya 1 karena sebelumnya memang sudah sakit ya ibunya. Lalu buat Kang Harun saya kirim. Nah dari situ hampir setiap hari saya tanyakan kondisi. Iya Teh masih nggak enak badan katanya. Nah suatu hari ibunya telepon bahwa mengabarkan Kang Harun nggak mau makan gitu kan. Nah ya udah saya ngobrol sama ibunya, terasa gitu ibunya sangat sedih karena beliau sangat sayang dan beliau mengungkapkan bahwa Dek, saya ibu pengen Kang Harun itu bisa menikah gitu kan. Ya saya berusaha untuk memberi menguatkan hati ibu gitu kan. Lalu setiap hari gitu ya ibu selalu laporan bahwa dia tolong ajak bicara Kang Harun melamun terus kayak gitu. Nah, tapi saya sendiri untuk komunikasi dengan Kang Harun waktu itu sudah mulai ini ya, Kang Harun sudah membaca WA tapi tidak merespon atau tidak menjawab gitu kan. Saya pikir ya udah mungkin Kang Harun lagi pengen istirahat gitu. Lalu kabar berikutnya akhirnya selama 2 minggu itu kami komunikasi. Nah, terakhir tanggal 2 Juli itu Ibu mengabarkan bahwa Kang Harun ada di IGD rumah sakit di Subang dan kondisinya sesak nafas. Nah, dari situ langsung saya hubungi Teh Ine karena kondisinya di IGD itu kan ramai banget ya. Teh Ine juga alhamdulillah melalui bantuan kakaknya yang dokter, akhirnya Kang Harun bisa dicek lebih lanjut gitu, pemeriksaan lebih lanjut, bisa masuk ruangan juga, ruangan isolasi, alhamdulillah. Karena waktu sebelumnya itu kan ibu itu cari rumah sakit gitu kan, keliling-keliling dari mulai pagi, akhirnya baru dapat tuh sekitar jam 5 sore. Jam 5 lebih hampir maghrib baru menghubungi saya. Nah dari situ saya nggak putus komunikasi sama ibu, nanyain kondisi Kang Harun gitu. Nah suatu hari tanggal 4 itu ya alhamdulillah katanya sudah stabil gitu kan. Saya bisa mendengar suaranya gitu. Saya sempat komunikasi sama Kang Harun gitu kan. Alhamdulillah ya Teh. Terus ya saya berusaha untuk menyampaikan bahwa semua sahabat, semua guru mengucapkan semoga Kang Harun lekas sembuh gitu kan.
Semoga diberi ketenangan, jangan lupa nafas syukur, nafas. Pokoknya apa yang disampaikan itu pesan dari guru-guru kita dan sahabat agar Kang Harun tenang gitu. Dan di akhir bicara dia bilang, iya teh, tapi memang agak berat gitu ya, karena masih di oksigen. Tanggal 5 sore ibu panik. Telepon panik karena oksigennya hampir udah mulai habis. Kang Harun tuh sangat tersengal-sengal nafasnya, saya bisa mendengar suaranya nafas Kang Harun gitu kan. Pada maghrib akhirnya ibu telepon lagi mengabarkan, Dek, Kang Harun nafasnya pendek-pendek gitu, bantu ibu. Itu ibu panik, saat itu ibu panik. Lalu ibu, ya sudah kita talkin saja. Handphonenya saya mendengar jelas Kang Harun, jadi mungkin didekatkan ke telinganya. Kami berdua talkin bareng. Saya ngabarin Teh Ine, Teh kondisi seperti ini. Teh Ine koordinasi dengan perawat, dengan dokter yang di sana, juga teman-teman yang lain. Saya fokus di ibu. Nah setelah itu akhirnya setelah maghrib selesai, lalu Isya, sambil saya buka, waktu itu kan Pak Faiz juga doa bareng ya di webinar, tapi saya lebih fokus ke ibu karena saya bilang ke ibu kita sholat Isya dulu, lalu kita lanjut. Nah setelah lanjut sampai pukul 22.30 saya baru ingat, karena ibu belum makan, jadi ibu tolong ibu makan dulu, kita istirahat, nanti sambung lagi. Jam 22.50 saya dihubungi ibu bahwa Kang Harun sudah nggak ada. Nah, Masya Allah gitu kan. Jadi selama dari pada maghrib sampai jam 10 malam, ya kami berusaha untuk talqin gitu ya. Maksudnya dengan la ilaha illallah secara lembut, lalu Allah. Dan saya mendengar Kang Harun mengucapkan Allah. Insya Allah, Alhamdulillah, insya Allah husnul khotimah. Dan ibunya justru lebih tenang daripada saya waktu itu. Ibunya jadi gini, saya tanya, ibu sudah ikhlas? Iya, saya sudah bilang sama Harun bahwa ibu ikhlas, Harun silahkan gitu. Sambil diusap. Jadi Kang Harun tuh posisinya sambil meluk ibu gitu kan. Jadi ya begitu. Alhamdulillah, maksudnya bisa menemani ibu bareng-bareng, bareng-bareng nemenin Kang Harun gitu. Dan saya mendengar ucapan Allah gitu. Mau nggak mau rasa sedih itu ada pasti gitu ya. Jadi setelah itu saya cuman diem lalu saya nangis. Jadi karena beliau itu hampir setiap hari saya komunikasi dengan Kang Harun itu, karena urusan kegiatan segala macam. Dia tuh punya cita-cita yang luar biasa gitu. Teh, saya ingin nasi bahagia itu sampai mencapai 1.000. Nah udah kelewat tuh 1.000 porsi. 5.000 kita punya target. Jadi di situ ada target yang ingin Kang Harun capai gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu. Nah akhirnya pas, jadi saya insya Allah selalu support. Mudah-mudahan ini bisa berjalan berlangsung terus, nasi bahagia, karena mudah-mudahan menjadi amal jariah buat beliau. Dan kami tim Bandung juga sudah koordinasi bahwa ini akan lanjut gitu. Jadi ini kayak semacam warisan baik yang Allah titipkan gitu melalui kami, bahwa Kang Harun itu punya cita-cita yang tinggi bahwa dia ingin membahagiakan orang dengan senyumnya, dengan kebaikannya, dengan ketulusan hatinya. Dan kita bisa mencontoh apa yang Kang Harun lakukan selama ini. Saya tahu betul dia tanpa pamrih, dan dia selalu menolong orang padahal dia juga butuh ditolong, misalnya seperti itu. Jadi ini seperti yang tadi Pak Faiz bilang bahwa ini adalah hal yang indah untuk menghadap padanya, dan Allah memperkenankan Kang Harun itu dengan cara yang selembut-lembutnya, karena Allah sangat cinta sama Kang Harun, dan itu juga yang Kang Harun harapkan, bahwa dia mendapatkan cintanya. Insya Allah husnul khotimah, mudah-mudahan kita bisa apa yang ilmu Pak Faiz barusan sampaikan,
saya tersenyum gitu, Masya Allah. Tadi Pak Faiz bilang bahwa ini acara kematian tapi malah ketawa. Dan itu Masya Allah gitu. Selama ini kan mindset kita bahwa kematian itu sangat menyeramkan, tapi ternyata kalau disikapi dengan indah, oh ternyata itu sangat melegakan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu mungkin saat-saat terakhir saya dengan Kang Harun yang saya diperkenankan untuk hadir pada saat-saat terakhirnya gitu. Itu terima kasih banyak, itu karunia bagi saya gitu sebagai sahabat di IO Komunitas Chapter Bandung gitu. Terima kasih Teh Ine. Itu aja. Enggak, Kang Ejep, silakan. Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, barangkali masih ada dari Bapak Ibu semua yang akan menyampaikan. Barangkali guru kita saya usul sepatah dua kata dari Pak Jamil, Mas. Saya usul mungkin sepatah dua kata dari Pak Jamil, khususnya karena Pak Jamil ini ya punya pengalaman menarik lah dengan sakit kemarin. Silakan Pak Jamil. Ya, terima kasih Pak Jamil. Silakan Pak. Aduh, makasih. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ketemu Kang Harun mungkin tidak seintensif teman-teman, tapi saya punya kesan mendalam dengan Kang Harun. Sangat baik dan suka melindungi wanita yang menemani ya. Walaupun saya belum menikah ya. Kemudian saya bully apapun gitu kan. Saya biasanya kalau ada yang jomblo kan saya bully ya. Karena saya memang suka menjodohkan orang ya. Atas izin Allah sudah 29 pasangan saya jodohkan gitu. Waktu itu berniat menjodohkan Mas Harun tuh saya bully apapun dia tuh nggak bales gitu. Kalau yang lain kan bales dan nggak tersinggung gitu. Jadi dan melihat proses pertemuannya dengan Allah tadi atau dipanggil oleh Allah tadi, saya jadi yakin bahwa Kang Harun itu tidak terlalu menyintai dunia ya. Jadi kalau saya punya teori kan salah satu yang membuat kita itu susah sakaratul mautnya karena kita terlalu menyintai dunia. Itu hukum kemelekatan gitu ya. Orang yang terlalu menyintai harta, begitu hartanya hilang dia akan sedih luar biasa. Orang yang terlalu menyintai dunia, sakaratul mautnya susah ya. Karena dia tidak mau kehilangan dunia. Nah, kalau mendengar cerita dari Teh Noi tadi, sakaratul mautnya mudah ya, sehingga kelihatannya dia tidak terlalu menyintai dunia, sehingga apa yang dikatakan Mas Faiz tadi, dikirnya lama, ya saya menyaksikan di Cidahu, dikirnya lama. Saya selama ini merasa udah lama, masih ada yang jauh lebih lama. Itu Kang Harun itu ya. Dan benar yang disampaikan Mas Faiz, nggak usah takut kematian gitu ya. Saya ketika kemarin kena COVID itu saya merasa ada segmen-segmen tertentu yang kayaknya saya nyawanya sudah mau dicabut sama Allah gitu ya. Jadi begitu terkena COVID, saya duduk di kamar, saya bilang ya Allah, ya Tuhanku, saya paling senang, saya bahagia kalau saya sehat walafiat tidak terpapar COVID-19. Tapi kalau saya sudah menjalankan protokol kesehatan, saya masih terpapar COVID-19, saya lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah pilihan saya, yang kedua adalah pilihan-Mu, ya Allah. Saya yakin pilihan-Mu adalah pilihan yang terbaik, karena Engkau Maha Tahu. Dan ketika sakitnya luar biasa itu saya bilang, ya Allah, kalau memang mau dipanggil, panggil ya Allah. Aku juga sudah rindu ingin bertemu dengan-Mu, ya Allah. Aku tidak ingin menyusahkan banyak orang, jadi kalau mau panggil, silahkan ya Allah, panggil. Ya. Tapi kalau seandainya aku masih diberi kesempatan hidup, mungkin ini pesan cinta-Mu, bahwa perlu mengevaluasi perjalanan hidupku. Maka beri waktu aku untuk mengevaluasi perjalanan hidupku. Dan akhirnya saya mengevaluasi, ternyata ada hal-hal yang perlu saya tinggalkan, ada hal-hal yang perlu saya kurangi, ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan, dan ada hal-hal yang perlu saya ciptakan. Jadi tidak perlu takut menghadapi kematian, ya. Dan kita berarti apa? Mempersiapkan kematian sebaik-baiknya, karena bagi kita seharusnya hidup ini adalah perjalanan spiritual, ya. Kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional.
Jadi kalau toh kemudian kita mati, siap, karena semuanya adalah spiritualitas. Apapun yang kita lakukan dalam rangka merayu Allah agar kita mendapat cintanya. Waktu sakit juga kita sabar dalam rangka merayu Allah agar Allah tidak berpaling kepada kita. Ya, jadi mari kita lepas Mas Harun dengan berbaik sangka kepada Allah bahwa Mas Harun ditempatkan di tempat yang layak. Dengan lihat tadi akhirnya, ya, saya yakin insya Allah husnul khotimah gitu. Dan kita yang hidup, mari kita mempersiapkan kematian sebaik-baiknya karena kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Maksudnya apa? Kita makhluk spiritual, yuk kita lakukan semuanya dengan sangat baik sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah di tempat yang terbaik. Guru saya mengatakan, kuntum khairu umat, kita adalah umat yang terbaik. Kalau umat yang terbaik, perilakunya terbaik, dimulai dari perasaannya terbaik, pikirannya terbaik, perilakunya terbaik, karakternya terbaik, dan insya Allah kita akan di tempat yang terbaik. Dan saya yakin Mas Harun salah satu contoh itu, ya. Subang banjir, baru pengumuman, besoknya sudah di sana dia, bantu orang Subang. Itu kan luar biasa, ya. Foto di atas jembatan itu saya masih ingat itu. Jadi kematian adalah pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang menyiapkan kematian dengan sangat baik, karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah setelah mati, bukan ketika ada di dunia ini, ya. Jadi kalau Mas Faiz juga sudah merindukan, saya juga sudah rindu ketemu sama Allah, ya. Itu barangkali, dan apapun yang terjadi, ada corona atau tidak, kalau waktunya mati ya mati. Kematian tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, ya. Hanya kemudian yang perlu kita pikirkan, kira-kira kalau kita mati nanti Allah mau menyambut kita atau tidak, Allah mau membukakan tangannya untuk kita atau tidak, ya. Allah itu mau memeluk kita atau tidak. Jangan sampai kemudian kita dicampakkan oleh Allah, karena ketika kita hidup di dunia kita sering melupakan Allah. Barangkali itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan kita banyak belajar dari Kang Harun, walaupun di dunia dia belum punya pasangan, insya Allah di sana disambut oleh bidadari cantik, yang itu boleh jadi jauh lebih baik yang ia impikan di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil, sharing dan ilmunya. Luar biasa. Bu Ina, apakah masih ada? Sudah cukup? Ya, dan terima kasih Pak Jamil. Mungkin sebagai penutup boleh minta semoga Pak Ustadz Rizal, Mas Rizal, semoga berkenan menutup dengan doa untuk almarhum juga teman-teman yang sedang sakit, ya. Terima kasih Mas Rizal. Dadakan ini kebagian. Harus Mas. Insyaallah, izin para guru, Insyaallah ini kebahagiaan buat saya bisa hadir memberikan doa, ikut tahlil dari subuh tadi, karena terus terang buat saya Kang Harun juga punya episode yang indah di bagian dari hidup saya. Semoga Allah memberikan tempat terbaik buat beliau. Sama-sama kita istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu lak bi ni'matika alayya, abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wa ana abduka. Dan kami, ya Allah, adalah hamba-Mu yang hari ini sedang berkumpul mengingat kebaikan-kebaikan yang telah diberikan saudara kami. Saudara kami yang lebih dulu Engkau peluk dengan pelukan cinta-Mu, tetapi kami bersaksi demi Allah, beliau adalah orang baik. Begitu banyak kebaikan yang menginspirasi kami, ya Allah. Kelak ketika Engkau memanggil kami, ya Allah,
Panggillah kami dalam kondisi terbaik. Takdirkan kami ketika malaikat maut menjemput kami dalam kondisi terbaik yang dapat kami berikan padamu, ya Allah. Di jalan dakwah ini, di jalan kebaikan ini, memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tugas kami yang masih hidup melanjutkan perjuangan teman kami yang sudah lebih dahulu melakukan perjuangan ini. Maka ya Allah, bersamai kami ya Allah. Temani kami ya Allah. Bimbing hati ini, bimbing pikiran ini ya Allah. Ya Allah, takdirkan kami dalam sisa hidup kami penuh dengan kebermanfaatan. Jauhkan dari kelalaian-kelalaian ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah apa yang kami lakukan kelak ya Allah sebagai amal kami yang tidak pernah putus ya Allah walaupun kami sudah tiada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah guru-guru kami di sini ya Allah. Jagalah seluruh guru-guru kami. Sehatkanlah guru-guru kami ya Allah. Karena mereka ya Allah penting kehadirannya untuk umat ya Allah. Maka jagalah kesehatan mereka ya Allah. Makin banyak orang yang terinspirasi, makin banyak orang yang berubah hatinya, bergerak untuk dakwah di jalan-Mu ya Allah. Untuk berbuat amal soleh ya Allah lewat lisan-lisan mereka. Maka jagalah guru kami. Jagalah teman-teman kami di sini ya Allah yang berkenan hadir maupun yang belum sempat hadir. Bimbing selalu amal soleh mereka ya Allah. Sehingga betul-betul mereka memiliki bekal terbaik untuk pulang kelak. Ya Allah, untuk keluarga kawan kami, Mas Harun, Kang Harun. Sehatkan ya Allah keluarga. Bahagiakan hatinya ya Allah dengan cara-Mu ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Rijal atas doa. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan pagi hari ini. Terima kasih khususnya untuk guru-guru kita, Pak Faiz, Pak Jamil, kemudian Bapak Ibu semua. Alhamdulillah begitu banyak orang baik yang mendoakan almarhum Kang Harun. Insya Allah Kang Harun sudah tenang, sudah tidak sakit lagi ya sekarang, dan insya Allah husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, kita tutup saja dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan katsiran semuanya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga sehat semua. Jazakallah semuanya, Ibu Ina. Amin. Pak Ezeb. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Jamil. Semuanya. Salam dari Cikarang. Undur diri. Semuanya, terima kasih. Mohon kesadayana. Amin. Amin. Terima kasih Roina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nuhun teh. Waalaikumsalam. Mas Eko, terima kasih ya sudah meminjamkan link Zoom-nya. Jazakallah khairan katsiro. Wito, terima kasih sudah hadir. Ayuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nuhun teh sudah hadir. Saya pamit dulu Bu.
Terima kasih banyak Pak Fahri. Mas Kalau kawan, Mbak Ya, terima kasih Bapak Is. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Mas Rian, Mbak Farida, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Semuanya terima kasih, Mbak Rita, Mbak Wiwi, Teh saya, Teh Ai. Terima kasih. Izin lift teman-teman. Assalamualaikum.